Oke baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lucia Indah Permata Banjarnahor dengan NIM 414211100075 dari kelas reguler 2 Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, Jakarta Meruya. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi ATmega 16 dengan dari Proteus 8 Professional dengan programnya menggunakan aplikasi Microchip Studio. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian kontrol LED sesuai dengan PPT yang dikirim oleh Pak Wahyu. Di sini saya menggunakan microcontroller ATmega 16. Sudah terhubung ke resistor, power, button, ground, dan yang menjadi fokusnya di sini adalah untuk kontrol LED sendiri, yang mana sudah terhubung ke port D0 sampai port D7 pada microcontroller ATmega 16 sendiri. Dimana di sini labelnya port D0 itu terhubung ke LED 0, port D1 terhubung ke LED 1, sampai dengan port D7 terhubung ke LED 7. Nah, di sini kita akan masuk ke pemrogramannya. Di sini saya sudah membuat codingnya, programnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini pertama include, artinya pemanggilan header, gitu ya. Nah, include ini memerintahkan compiler untuk membaca program atau file yang telah kita include ke program kita. Nah, setelah itu inisialisasi, yang mana digunakan untuk mengaktifkan sebuah fungsi dalam suatu register pada microcontroller. Contoh untuk mengaktifkan port D menjadi input atau output, gitu ya. Nah, di sini ada DDRD. Maksudnya adalah DDRD ini merupakan fungsi register yang digunakan untuk menjadikan port D yang di bawah ini menjadi input atau output. Semisal dengan memberikan nilai 1 menjadikan bit menjadi fungsi output, atau dengan memberikan nilai 0 menjadikan bit sebagai fungsi input. Nah, di sini untuk port D-nya sendiri sebagai outputnya nanti, yaitu di sini ada binner ya, ada 8 bit, yakni ada 01010101. Nah, di sini menunjukkan atau mendefinisikan bahwasanya nanti program ini jika sudah diimport ke ATmega-nya nanti, ke microcontroller-nya nanti, maka untuk LED-nya yang akan menyala, yakni untuk bit yang pertama, ketiga, kelima, sampai dengan ketujuh, itu ada 4 LED yang menyala dari 8 LED yang ada di rangkaian microcontroller tadi. Nah, kita ke Proteus, kita masukkan program latihan 1. Nah, itu sudah saya compile ya, sudah saya build dan udah berhasil, dan ini hasilnya. Kita masukkan ke ATmega-nya untuk menjalankan atau untuk mensimulasikan program ini supaya rangkaiannya bisa berjalan, gitu ya. Nah, kita open, kita oke, dan kita play melihat hasilnya. Nah, di sini benar ya, dari tadi dari program di Microchip Studio sendiri yang menyala tadi dari port D-nya, yakni 10101010. Nah, di sini ATmega-nya sudah mengontrol LED-nya, dan yang menyala adalah di LED 0, 2,
4 dan 6 gitu ya. Jadi untuk latihan 1 cukup dan sudah berhasil ya. Sekarang kita ke latihan yang kedua, program yang kedua. Nah, di sini sama untuk include-nya, untuk memerintahkan compiler untuk membaca program kita, inisialisasi. Nah, di sini bedanya di DDRD ya. Mana tadi DDRD itu untuk fungsi register yang digunakan untuk menjadikan port D ini sebagai input atau output gitu. Nah, di sini menggunakan program hexadesimal gitu ya. Nah, di sini untuk 0xFF-nya sendiri, yakni kalau ini FF-nya berarti inputnya adalah satu semua. Kalau kita ubah ke biner nantinya jadinya 111, kita bikin spasi ya, 111 biar nggak bingung, 111. Nah, di sini untuk program hexanya sendiri jika kita ubah ke binary jadinya 1111 8 bit gitu ya. Di sini ada while, ada pengulangan, routing lah gitu ya. Nah, di sini nanti untuk yang menjadi outputnya nanti untuk LED-nya sendiri 0x55. Nah, di sini juga dibuat program hexa gitu ya, hexadesimal. Nah, ini akan dikonversi ke binary-nya, yang mana 0x55 ini sendiri akan menjadi 01, kita spasi biar nggak bingung, 4 bit ya, 1, 01. Nah, ini kan dia 5 nih. Nah, di sini kayak 2 pangkat 0 kayak binary kayak biasa dasarnya gitu ya. Nah, di sini untuk port D-nya sebagai outputnya yang menyala nanti adalah LED 0, LED 2, LED 2, LED 4 sama dengan LED 6 ya, 6. Nah, di sini sebenarnya untuk perbandingannya dengan latihan 1, untuk latihan 1 sendiri dia menggunakan program binary gitu ya. Namun di sini untuk latihan keduanya menggunakan program hexadesimal. Nah, nanti juga untuk outputnya kelihatan bahwasannya bisa dirubah ke binary gitu ya. Nah, di sini saya sudah compile, sudah saya build. Tinggal kita masukkan ke ATmega-nya sendiri untuk menjalankan simulasinya. Kita double klik aja dan kita masukkan programnya. Latihan 7, latihan 2, kita masukkan file hex, kita open, kita open. Maaf tadi ada gangguan gitu ya. Kita open, kita play. Nah, sama ya, sama latihan yang pertama. Yang menyala itu LED 0, 2, 4, dan 6. Nah, untuk latihan yang kedua berhasil ya. Nah, sekarang kita ke latihan yang ketiga. Saya sudah buat latihan programnya. Nah, di sini di program untuk latihan yang ketiga agak sedikit berbeda ya. Di sini kita ada headernya, ada 3 header yang kita gunakan. Yang mana untuk header pertama include seperti biasa sebagai pemanggilan dari programnya. Untuk header yang kedua ini mendefinisikan atau untuk ngasih tahu si CPU-nya bernilai
11.059.200 MHz gitu ya. Nah, untuk yang header yang ketiga ini untuk pemanggilan atau memerintahkan untuk pemanggilan delay gitu ya, untuk panggil header delay, untuk delaynya nanti bahwasanya untuk programnya ada delay untuk dimasukkan nanti ke microcontrollernya, nanti ada delay selama 1 second gitu ya. Nah, di sini sama untuk DDRD-nya sendiri, untuk inputnya berlogika 1 semua untuk awalnya dari DDRD-nya, dari fungsi registernya gitu ya, berlogika 1 semua. Nah, di sini di port D-nya ini sebagai outputnya yang pertama, bahwasanya pada saat kita nanti play di microcontrollernya, LED-nya semua akan mati pada saat kita start, pada saat kita play. Nah, di sini ada pengulangan beberapa saat. Nah, kondisi awal dari LED tersebut mati gitu ya. Nah, di sini kita ke port D selanjutnya setelah pengulangan routing dari while ini. Nah, di sini ini sebenarnya adalah program biner ya, sudah biner di sini 0x01. Nah, di sini 0x01 ini adalah kalau kita ubah dia ke biner, dia jadi seperti ini. Jadi 000 kita bikin spasi ya, 0001. Nah, nanti di sini penginisialisasiannya ke microcontrollernya yang menyala itu adalah LED 0 atau LED yang pertama gitu ya. Nah, setelah menyala, dia akan menyala selama 1 detik, delay selama 1 detik. Setelah itu dia akan mati kembali gitu ya, mati kembali seperti program di sini port D. Port D ini yang mana ini binernya adalah 0000, bikin spasi lagi 000. Nah, setelah dia menyala di LED yang pertama dan delay selama 1 detik, dia akan mati kembali, LED-nya akan mati kembali. Nah, delay lagi selama 1 detik atau 1000 milisecond, dia akan menyala lagi gitu. Nah, dia ada pengulangan secara bertahap. Pas pertama kita play, dia LED-nya akan mati sementara. Nah, setelah itu LED-nya akan menyala di LED yang pertama sekali. Nah, setelah itu akan delay selama 1 detik atau 1000 milisecond dan LED-nya akan mati kembali. Nah, seperti itu routingnya untuk program yang ketiga. Nah, sekarang kita ke Proteusnya, kita masukkan programnya untuk latihan 3 ya. Latihan 3 ini dia. Kita buka file hex-nya, open. Nah, kita oke kan, kita klik. Nah, karena delaynya cuma 1 detik tadi, jadi pada saat pertama nggak kelihatan ya, padahal sebenarnya pada saat pertama LED-nya mati semua gitu. Nah, ini sudah terjadi routing pengulangan. Tadi setelah LED-nya menyala, dia mati kembali, dan sebentar lagi LED-nya akan menyala. Nah, dia sudah menyala kembali. Nah, begitu dia nanti setelah dia mati semua, dia menyala kembali, LED 0, dia akan mati kembali, dan dia akan menyala. Routing untuk latihan yang ketiga. Cukup sekian untuk latihan yang ketiga, berhasil ya. Kita stop. Demikian yang dapat saya jelaskan malam hari ini. Sekian dari saya untuk simulasi Atmega dengan Microchip Studio. Mohon maaf jika mungkin audio saya nggak terlalu jelas gitu ya. Sekian dan terima kasih.